Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah, Pak. Tapi begini, Pak, barangkali Bapak ada waktu saya ingin diskusi. Baik Pak Hendra. Insya Allah saya akan membantu Bapak melakukan supervisi. Sebelumnya izinkan saya untuk memberitahu Bapak mengenai tujuan dari supervisi akademik, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Dan ada 3 tahapan yang akan dilalui dalam melakukan supervisi akademik. Yang pertama, pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Dan pada tahap pra-observasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak untuk saya observasi. Baik Pak Hendra, apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak ingin disupervisi oleh saya? Atau topik apa yang akan kita bicarakan? Begini, Pak. Ada yang mengganjal di pikiran saya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Rasanya belum ada perubahan yang diharapkan pada anak. Dan saya juga ingin membicarakan terkait persiapan yang saya lakukan untuk pelaksanaan konservasi. Jadi topik pembicaraan kita yaitu terkait masalah pembelajaran dan persiapan Bapak untuk kegiatan konservasi. Gitu ya Pak? Ya, betul, Pak. Nah, apa hasil akhir yang diharapkan Pak Hendra dari percakapan kita? Pertama, saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran dan memastikan bahwa persiapan yang saya lakukan untuk menghadapi observasi benar-benar sudah matang. Baik Pak Hendra, mengenai masalah pembelajaran yang Bapak maksud itu seperti apa? Masalah yang saya alami terkait pembelajaran yaitu murid saya cenderung pasif. Ya, Kalau diberi tugas biasanya lama ya, dan kadang masih belum selesai meski waktu yang diberikan telah. ya. Dan pemahaman murid saya masih rendah terlihat dari hasil belajar mereka yang belum sesuai harapan. Baik, jadi masalah yang Bapak hadapi dalam pembelajaran terkait siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan pemahaman anak yang masih belum optimal. Begitu Pak ya? Iya, Pak. Baik Pak Hendra. Apa yang memengaruhi kondisi pembelajaran yang Bapak alami? Mungkin saya belum optimal dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan. Oh, jadi situasi yang Pak Hendra harapkan seperti apa Pak? Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan diikuti murid saya dengan antusias, aktif, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mereka bisa memahami materi yang disampaikan dengan baik. Baik Pak Hendra. Nah, jika digambarkan dalam skala 1 sampai 10, situasi sekarang itu ada di kisaran berapa Pak? Mungkin kurang lebih 6, Pak. Oh ya. Nah, berapa target yang ingin Bapak capai? Kalau target saya ingin maksimal, Pak. Ya di kisaran 9 atau 10. Nah, baik Pak Hendra. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud? Ada gagasan apa untuk mewujudkannya? Yang saya lakukan adalah melakukan identifikasi masalah dan membuat perencanaan dan perangkat pembelajaran lainnya dengan lebih matang sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, siswa aktif dan lebih disiplin dalam menjalankan tugas. Nah, Pak Hendra, apa yang bisa memastikan itu berjalan? Mungkin saya akan membuat catatan dan meminta bantuan dari Bapak sendiri atau guru senior yang lain. Ya. Siapa yang bisa diminta dukungan? Mungkin dari Bapak sendiri, Ya. rekan sejawat,
dari teman-teman yang lainnya Pak. Ya, ya. Bisa Bapak ceritakan materi apa yang akan Bapak sampaikan pada murid Bapak pada sesi observasi? Ya, pada pembelajaran yang akan saya lakukan, saya mengambil tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Oh, ya. Kalau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa saja Pak? Tujuan pembelajarannya diantaranya Pak, yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tertil. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan tajwid hukum bacaan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui apa arti Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik Pak Hendra, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah sekarang area pengembangan yang hendak dicapai untuk saya observasi apa saja Pak? Dari saya sendiri, saya ingin Bapak mengobservasi kemampuan saya dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, dimulai dari pendahuluan sampai penutup. Namun yang paling ingin saya kembangkan adalah kemampuan membangun motivasi siswa sehingga siswa disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Kemampuan dalam menciptakan pembelajaran bermakna sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak dan tingkat tercapaian tujuan pembelajaran. Baik Hendra, jadi secara umum Bapak ingin saya observasi kemampuan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama, yaitu pada aktivitas membangun motivasi, kemampuan menciptakan pembelajaran bermakna, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Begitu ya Pak? Iya Pak. Nah sekarang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ketiga hal tersebut? Pertama, saya akan membangkitkan motivasi belajar anak dengan mengaitkan materi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkan dengan cita-cita dan memberikan keteladanan dengan menunjukkan atau menceritakan tokoh yang sukses berkaitan dengan materi yang diajar. Kemudian, saya akan melakukan pembelajaran berpusat pada murid, menggunakan model pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan kreativitas siswa. Baik Pak Hendra, sepertinya persiapannya sudah sangat matang Pak. Kapan Bapak siap untuk diobservasi? Insya Allah Pak, hari Rabu. Oh iya, iya, iya. Berarti baik ya, kita akan berjumpa di hari Rabu di sesi observasi. Dan kapan Bapak siap melakukan percakapan pasca observasi dengan saya? Mungkin setelah observasi di hari yang sama Pak, atau ketika Bapak ada waktu luang. Baik Pak Hendra, tadi yang menjadi sasaran observasi yang akan saya lakukan adalah mengenai kemampuan Bapak dalam melakukan serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama pada kemampuan Bapak dalam menumbuhkan motivasi bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna dan ketercapaian tujuan pembelajaran oleh murid. Ya Pak, Bapak sepakat? Ya Pak. Kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi kita laksanakan di hari Rabu dan percakapan pasca observasi dilakukan di hari yang sama atau di hari berikutnya setelah observasi dilakukan. Begitu ya Pak? Ya betul Pak. Baik Pak Hendra, nanti saat kegiatan observasi saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan sebagai bahan evaluasi kita pada aktivitas supervisi pasca observasi. Nah Pak, dari serangkaian percakapan kita apa yang bisa Pak Hendra simpulkan? Setelah melalui sesi ini, saya menjadi lebih siap menghadapi pembelajaran yang saya akan lakukan. Saya pun memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya siap jawab. Wah, jadi tidak sabar nih ingin segera observasi. Baik Pak Hendra, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita kali ini?
bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi dalam suatu pembelajaran itu pasti bisa diselesaikan, salah satunya dengan kegiatan seperti ini. Baik Pak Hendra, asik sekali ya kalau sudah ngobrol, jadinya suka lupa waktu. Baik Pak Hendra, kita berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi hari Rabu. Sama-sama Pak Hendra, baik kita akhiri. Ayo memilih apa yang kau suka. Assalamualaikum. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Coba cek teman-teman kalian, barangkali ada yang tidak hadir semua. Alhamdulillah. Bertemu lagi sama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doa oleh peserta kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa Tuhan. Kenapa kita dalam setiap mau melakukan aktivitas harus berdoa terlebih dahulu agar kita selalu terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas mengenai bab pertama, yaitu mari kita mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Coba lihat di sekitar kita, apakah ada perbedaan antara teman-teman kalian? Contohnya seperti jenis kelamin, ada perempuan, ada laki. Yang kedua, warna kulit, ada yang putih, dan itu semua adalah keragaman di kelas. Keragaman ini jangan menjadikan kita perpecahan, tetapi keragaman ini kita menjadikan sebuah kasih sayang, saling melengkapi. Nah, langkah-langkah pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan menyimak video pembelajaran tentang membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua, tanya jawab. Nah, nanti setelah melihat video pembelajaran, barangkali ada yang tidak dimengerti, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Coba anak-anak amati jawaban. Nah, amati secara bersama, amati sedang kegiatan apa kamu itu? Dan mengaji. Coba siapa lagi yang mau berpendapat sedang apa? Sedang apa? Coba sedang mengaji. Ya, betul. Gambar ini terlihat ada seorang ustaz dan ustazah sedang dikelilingi anak-anak yang sedang belajar mengaji. Apakah kalian sudah mengaji hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah mengaji. Surat apakah? Sudah mengaji surat apa? Ada sudah mengaji surat apa? Surat Al. Tadi mengaji surat apa? Ada apa? Kalau ada yang penting, surat apa saja yang penting kita setiap hari diusahakan mengaji meskipun satu ayat. Di sini, apa kabar anak-anakku yang terlihat? Nah, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Nah, sebelum dari pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Nah, ini ada gambar sedang melakukan aktivitas apa ya? Nah, betul. Dan lakukan kegiatan menulis surat pada materi kali ini. Setelah melihat pelajaran tersebut, barangkali ada yang mau bertanya? Coba, siapa yang mau bertanya? Bapak, ada berapa huruf Al-Qalqalah? Nah, baik. Di sini ada penggalan ayat yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu merupakan qalqalah. Apa itu arti qalqalah? Coba ada yang tahu arti qalqalah? Qalqalah itu memantul. Apa? Memantul. Nah, ada pertanyaan yang dari Pak Ujang. Ya, Pak Ujang menanyakan ada berapa huruf qalqalah itu? Nah, huruf qalqalah itu semuanya ada 5. Sekarang Bapak mau ngetes satu persatu untuk membaca Quran surat Al-Hujurat. Nah, coba baca oleh Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu innallaha alimun khabir. Tepuk tangan. Terima kasih Ujang. Lumayan, cukup bagus, namun tingkatkan lagi dalam pembacanya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Bapak mempunyai tugas kelompok. Setiap kelompok mendeteksi mencarinya tentang hukum bacaan tajwid dalam surat-surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita bagi kelompok dulu. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Kelompok ambil kelompoknya, kelompoknya. Yang sekolah ja'al nafsu yang mania sudah gitu? Alhamdulillah. Tepuk tangan. adalah inna sunnah yang termasuk al-qalqalah adalah kona, yang termasuk mad adalah amakau kali ya di sana maka. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan. Lihat kelompok satu mungkin hanya sebagian yang menemukan tentang bacaan empat, hanya satu. Padahal dalam Quran surat Al-Hujurat terdapat banyak hukum bacaan empat. Berikan dulu. Kita semangat. Kita semangat.
hafalan secara terus-menerus akan membuat kita lebih mudah untuk menghafal dan mengetahui tentang ayat Al-Quran dan arti Al-Quran. Nah, Bapak punya satu permainan lagi. Nah, ini tugasnya pasangkan ayat. Tadi sudah mengetahui kan tentang terjemahnya. Sekarang pasangkan ayat dan terjemahan. Nah, untuk ketua kelompok setiap kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Coba. Nah, saya kasih contoh. Ini cara memasangkannya, boleh ditarik dari kiri ke kanan, boleh habis. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, silakan kumpulkan ke depan untuk Bapak Nilau. Cepat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita akan simpulkan bersama-sama tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bisa disimpulkan pembelajaran kali ini kita belajar tentang yang pertama juga. Yang kedua kita mengetahui hukum bacaan tajwid. Yang ketiga apa? Coba. Yang ketiga kita simpulkan kembali. Yang pertama kita mengetahui tentang Quran surat Al-Hujurat, bisa membaca. Yang kedua kita mengetahui hukum bacaan mad, di antaranya yaitu mad qalqalah, mad wajib, tajwid, mad wajib dan hukum bacaan gunnah. Nah, yang ketiga kita tahu tentang arti dari Quran surat Al-Hujurat. Kita akan membahas tentang apa isi pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pesan. Siap. Nah, sebelum ditutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doa oleh ketua kelas. Kita bersama-sama Membacakan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak PP yang saya hormati, juga yang seperti bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bapak, saya juga dalam keadaan baik hari ini. Nah Bapak, sekarang kita berada di masa observasi. Apa yang Bapak rasakan saat melakukan praktik pembelajaran di sesi observasi? Yang saya rasakan senang, tapi saya merasa tidak puas dan masih ada gejala. Saya melakukan pembelajaran di sesi observasi, saya merasa belum puas karena beberapa poin dalam pembelajaran
yang ingin saya kembangkan untuk mencapai dengan optimal. Oke, baik. Jadi apa fokus pembicaraan yang ingin Bapak bahas pada sesi kali ini? Saya ingin membicarakan mengenai perbaikan pembelajaran yang saya lakukan di masa mendatang berdasarkan hasil observasi hari ini. Baik ya, berarti tujuan pembicaraan kita kali ini adalah untuk melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dan menentukan tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Begitu ya Pak? Iya, Pak. Nah, selanjutnya Pak Indra, apa hasil akhir yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin menemukan strategi terbaik untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Baik Pak Indra, jadi hasil akhir dari pembicaraan kita adalah berdasarkan hasil refleksi observasi pembelajaran. Bapak ingin memperoleh tindak lanjut berupa strategi perbaikan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang kemarin dilakukan, bisa Bapak ceritakan poin mana yang sudah berhasil atau poin mana yang belum atau masih ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga proyek. Baik, Endra. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak? Kalau dibandingkan kondisi kemarin dan kondisi yang Bapak harapkan itu seperti apa? Dan kalau dinyatakan dalam skala posisi, ada di mana? Yang saya harapkan, saya dapat menyelenggarakan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, sehingga mereka memiliki motivasi belajar yang kuat. Kalau digambarkan dalam skala, mungkin kemarin saya baru mencapai angka 7 dari target awal 10. Ya, saya pun kemarin melihat poin-poin yang ingin Bapak kembangkan sudah ada. Adakah gagasan atau inspirasi yang timbul dari pengalaman pembelajaran yang Bapak alami kemarin? Saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid saya, dan ini berkaitan juga dengan diseminasi pembelajaran diferensiasi dan PSE yang pernah Bapak lakukan waktu itu. Dan saya rasa pembelajaran itu akan tetap dan sangat menyenangkan bagi anak karena pembelajaran tersebut didasarkan pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar setiap murid, sehingga setiap murid terakomodasi kebutuhan belajarnya. Baik, Pak Indra. Barangkali ada lagi? Sementara itu dulu, karena saya merasa pembelajaran diferensiasi dan PSE ini adalah jawaban yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, Pak Indra. Nah, selanjutnya apa yang Bapak sadari dari mengenai pengalaman belajar kemarin? Saya menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kebutuhan belajar dan sosial emosional anak harus terpenuhi. Baik, Pak Indra. Nah, selanjutnya dari kesadaran itu apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Insya Allah, kedepannya saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, PSE bagi murid saya. Baik, Pak Indra. Kapan Bapak akan mulai menerapkan pembelajaran tersebut? Mungkin setelah pertengahan semester, karena saya masih ingin memantapkan pemahaman saya mengenal bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, integrasi, PSE di kelas. Baik, Pak Indra. Nah, apa yang bisa memastikan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat yang sudah memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, adakah orang yang bisa dimintai dukungan untuk mewujudkan gagasan tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan dari Bapak sendiri. Baik, Pak Indra. Apa yang Pak Indra dapat simpulkan dari percakapan kita kali ini? Bahwa untuk menciptakan pembelajaran
Bapak dapat mewujudkan pembelajaran diferensiasi terintegrasi PSE? Mungkin saya akan melakukan refleksi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Baik Pak Hendra, terima kasih atas waktunya. Tak terasa kita sudah di penghujung percakapan ya. Ya Bapak, saya juga berterima kasih banyak atas waktu Bapak dari perkenanannya dalam membantu saya menemukan solusi atau tindak lanjut dari pembelajaran yang dilakukan. Sama-sama Pak Hendra. Mungkin percakapan Mas observasi itu sekian. Selanjutnya barangkali ada masukan dari Bapak mengenai praktik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah salam pas tahun depan antara pagi dan menarik sekali. Dimana langkah-langkah praktek waktu tepat sasaran. Pertama, Pak Ade tadi mengkonstruksi kecerdasan Pak Hendra sehingga Pak Hendra keluar dirinya dengan sendirinya. Dan di awal tadi Pak Hendra juga telah menawarkan diri di timbulnya ada keresahan yang diimplementasikan di proses pembelajaran. Pak Hendra telah menawarkan diri, kemudian Pak Hendra juga atas motivasi dari coach Pak Hendra. Pak Hendra itu bahkan sampai menetapkan tujuannya sendiri. Tujuan yang dicapai itu pada akhirnya itu goalnya itu seperti apa? Dan tadi itu muncul juga dari Pak Hendra. Berikutnya Pak Hendra juga tadi telah melakukan refleksi diri, mana yang sudah berjalan baik, mana yang